Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, pada pagi yang indah ini Engkau telah membangunkan kami kembali dari tidur kami masing-masing ya Tuhan, memulai segala aktivitas yang akan kami lakukan pada hari ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas itu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami mampu memahami firman-Mu dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, Korintus pada abad yang pertama adalah kota pelabuhan dan kota pusat perdagangan yang sangat makmur. Namun sekaligus juga terkenal dengan turunnya moralitas dalam kota tersebut. Jemaat Kristen di sana yang baru saja bertobat masih berjuang melepaskan diri dari budaya dan gaya hidup individualistik, termasuk masih berjuang melepaskan diri dari pengaruh pemujaan kepada Dewi Afrodit yang menormalisasi percabulan. Banyak dari mereka menjustifikasi tindakan amoral dengan slogan "segalanya halal bagiku" dan mengadopsi pandangan filsafat bahwa tubuh fisik itu fana dan tidak ada kaitannya dengan hal-hal rohani. Tetapi melalui 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, Rasul Paulus dengan tegas membongkar dan mengkoreksi kesesatan berpikir tersebut. Paulus memberikan teguran keras kepada mereka yang memiliki pemikiran tersebut dan memiliki hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Paulus mengatakan bahwa tubuh fisik manusia bukanlah sekedar cangkang biologis yang bisa digunakan semaunya, melainkan sebuah entitas yang sangat sakral dan berharga bagi Allah. Paulus menyatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dalam tradisi Yahudi, bait suci adalah epicentrum kehadiran Allah yang Maha Kudus yang tidak boleh dicemari. Dengan mengaplikasikan metafora tersebut pada manusia, Paulus mengangkat derajat keberadaan fisik kita ke tingkat spiritual yang tertinggi. Paulus kemudian menambahkan frasa, "Kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas." Terminologi penebusan ini diambil langsung dari praktik pasar budak Yunani Romawi. Pengorbanan Kristus di kayu salib adalah harga tebusan tertinggi yang secara sah memindahkan kepemilikan hidup kita. Ilustrasinya sederhana. Mari kita bayangkan kita tinggal di sebuah rumah kontrakan. Kita tidak berhak menjebol tembok atau merusak fasilitasnya karena kita bukanlah pemilik sah dari kontrakan tersebut. Demikian pula tubuh kita adalah milik Sang Pencipta yang telah menebus kita, sehingga kita wajib merawat dan memuliakannya melalui tindakan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, bagi kita saat ini tentu perintah untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita memiliki implikasi yang jauh dan sangat konkret, melampaui sekedar dosa seksual semata. Pesan ini menantang kita untuk mengevaluasi bagaimana kita mengelola kesehatan di tengah tuntutan dunia yang modern, yang serba cepat. Memuliakan Allah berarti menolak budaya yang mengagungkan kerja berlebihan
hingga mengorbankan waktu tidur, karena istirahat adalah bentuk disiplin rohani yang menghargai karya Sang Pencipta. Hal ini juga mencakup kesadaran penuh terhadap apa yang kita konsumsi, berolahraga secara teratur, serta menolak untuk menggunakan tenaga kita menindas sesama demi keuntungan pribadi. Ketika kita sungguh-sungguh menyadari bahwa diri kita adalah bait Allah yang kudus, maka setiap aktivitas jasmani sehari-hari akan berubah menjadi ibadah yang sejati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang berkuasa atas seluruh ciptaan, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan, yang telah menyapa kami sebelum kami memulai segala aktivitas kami pada pagi hari ini. Mampukanlah kami Tuhan untuk senantiasa menjaga kekudusan serta merawat tubuh ini sebagai bentuk ibadah dan rasa hormat yang sejati kepadamu dalam keseharian kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga ingin menyerahkan seluruh pergumulan ekonomi jemaat-Mu yang saat ini sedang berjuang mencari nafkah di tengah situasi zaman yang penuh dengan berbagai ketidakpastian. Kiranya Engkau senantiasa memberkati setiap usaha, pekerjaan dan bisnis yang mereka jalankan agar dapat mencukupi kebutuhan pokok keluarga. Kami mohon juga ya Tuhan untuk Engkau senantiasa membuka pintu rezeki, memberikan hikmat dalam mengelola keuangan dan menjauhkan kami dari segala bentuk ketamakan ya Tuhan. Lebih daripada itu ya Tuhan, kami juga berdoa memohon campur tangan-Mu bagi kelestarian lingkungan hidup tempat tinggal kami bekerja setiap hari. Berikanlah kami kesadaran ya Tuhan untuk tidak serakah dalam mengeksploitasi alam, melainkan menjadi penata layanan yang sangat bijaksana dengan konsisten menjaga kebersihan, sungguh-sungguh mengurangi polusi, serta memelihara kelestarian bumi kami. Tolonglah kami senantiasa merawat alam ciptaan ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Engkau yang datang menjumpai mereka ya Tuhan, mengangkat sakit penyakit mereka ya Tuhan, dan menyembuhkan mereka di waktu mendatang ya Tuhan. Dan bagi mereka yang berduka ya Tuhan, Engkaulah terus yang menjadi penghibur bagi mereka. Pada akhirnya kami datang ya Tuhan senantiasa dengan rendah hati, memohon ampunan-Mu yang sejati atas segala dosa, kejahatan dan pelanggaran berat yang telah kami perbuat sepanjang hidup kami ini ya Tuhan, baik yang kami sadari maupun yang luput dari kesadaran kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami semakin layak berdiri di hadapan-Mu kelak. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat melanjutkan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.